Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala manfaat. Yang saya cintai anak-anakku semua, khususnya kelas 12 baik IPA maupun IPS, bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Khusus untuk pagi ini kita akan belajar untuk mata pelajaran KN1. Belum saya mulai, saya berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan, biasakan cuci tangan menggunakan sabun, kemudian jaga jarak, dan jika ketika harus meninggalkan rumah atau keluar rumah gunakan masker. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan dengan berolahraga yang rutin dan makan makanan bergizi. Itu sebagai protokol kesehatan yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Dan kita berharap semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di madrasah untuk proses pembelajaran tatap muka. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kelas 12 ini merupakan pertemuan pertama pelajaran KN1. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dulu terkait dengan di awal pertemuan ini, yaitu terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama satu semester, yaitu ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan prinsip-prinsip mabadi'u khairul ummah. Kemudian yang kedua, perilaku warga Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah nahdliyah, dan yang keempat adalah hisab dan ru'yah. 4 kompetensi dasar ini yang kita pelajari selama semester gasal tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu terkait dengan prinsip-prinsip mabadi'u khairul ummah. Prinsip-prinsip ini merupakan konsep gerakan Nahdlatul Ulama dalam upaya untuk pembenahan secara organisasi maupun kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau anak-anak ketahui, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, saya harapkan anak-anak setelah belajar daring ini, anak-anak bisa memahami terkait dengan definisi mabadi'u khairul ummah, kemudian proses sejarah konsep ini di Nahdlatul Ulama, kemudian nanti isi dari prinsip-prinsip mabadi'u khairul ummah, dan juga strategi pemasyarakatan mabadi'u khairul ummah. Ini yang perlu anak-anak ketahui dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Dan semoga anak-anak siap untuk menerima proses pembelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh hingga untuk bekal kehidupan di kemudian hari. Anak-anakku semua, untuk pengertian mabadi'u khairul ummah ini merupakan buah gerakan untuk membangun etika sosial dan moral ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Yang diharapkan prinsip-prinsip itu tertanam dalam jiwa warga Nahdlatul Ulama agar memiliki mental yang kuat dan berkarakter sebagai modal perbaikan sosial ekonomi. Ini perlu dipahami bahwa mabadi'u khairul ummah ini adalah merupakan sebuah gerakan bagaimana warga NU itu memiliki mental yang kuat dan berkarakter sebagai modal untuk perbaikan sosial ekonomi. Mengapa konsep ini diluncurkan atau digagas? Karena kita tahu bahwa di dalam kenyataan di masyarakat
ada fakta bahwa warga NU tertinggal dibanding warga organisasi-organisasi lain. Maka perlu dibutuhkan sebuah gerakan bagaimana sosial ekonomi masyarakat warga Nahdlatul Ulama ini bisa meningkat. Tentunya dengan sebuah gerakan yang dikenal dengan istilah Mabadi'u Khairul Ummah. Kemudian sejarah dicetuskannya Mabadi'u Khairul Ummah. Mabadi'u Khairul Ummah ini awal pertama kalinya diungkapkan oleh pemikiran Simbah Kiai Haji Mahfud Siddiq yang pada waktu itu atau pada Muktamar NU di Magelang tahun 1939 beliau mengungkapkan bahwa dibutuhkan sebuah gerakan untuk membangun etika sosial dan moral ekonomi. Pada waktu itu beliau mengungkapkan sebuah istilah yaitu Mabadi'u Khairul Ummah, yang pada waktu itu konsepnya masih 3 atau dikenal dengan istilah Mabadi'u Khairul Ummah As-Salasah atau dikenal dengan Trisila, yaitu pada waktu itu konsepnya adalah As-Sidqu, kemudian Al-Wafa Bil Ahdi atau Al-Amanah, kemudian yang ketiga adalah At-Ta'awun. Konsep ini didasarkan pada firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 110 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya wallahu a'lam bishawab, kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Siapakah umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf, umat yang mau menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh pada mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul qura, sekiranya ahli kitab beriman. Walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab beriman, lakana khairul lahum minhum. Lakana khairul lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ada orang-orang yang fasik. Inilah dasar yang digunakan untuk mencetuskan Mabadi'u Khairul Ummah. Jadi istilah Mabadi'u Khairul Ummah itu diambil dari kuntum khairu ummatin. Makanya nanti di dalam pelaksanaannya nanti ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pengambilan istilah khairu ummah itu diambil dari Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, dan seterusnya. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1992 Mabadi'u Khairul Ummah ini dikembangkan menjadi 5 oleh beliau Simbah Kiai Haji Ahmad Siddiq, tepatnya pada Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Lampung. Konsep Mabadi'u Khairul Ummah ditambah dengan al-adalah dan al-istiqomah. Jadi tidak hanya as-sidqu, kemudian al-wafa bil ahdi,
dan tadi apa yang at-ta'awun, tetapi ditambah al-adalah dan al-istiqomah. Jadi menjadi 5, sehingga dikenal dengan istilah mabadi'u khairul ummah al-khamsah atau Pancasila mabadi. Dan beliau Simbah Kiai Haji Ahmad Siddiq pada waktu itu menjelaskan bahwa mabadi'u khairul ummah yang 5 ini bisa dijadikan sarana untuk mengembangkan masyarakat Pancasila. Jadi tidak kemudian konsep ini bertentangan dengan Pancasila, tidak, tapi untuk menguatkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang perlu dipahami oleh anak-anak. Itu mabadi'u khairul ummah al-khamsah. As-sidqu, kemudian al-amanah atau al-wafa bil ahdi, kemudian at-ta'awun, tambah al-adalah dan al-istiqomah. Sekarang saya lanjutkan terkait dengan penjelasan masing-masing konsep atau prinsip mabadi'u khairul ummah. Yang pertama adalah as-sidqu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa as-sidqu ini merupakan sifat Rasul, yang artinya itu jujur, benar, adanya keterbukaan, tidak berbohong, antara hati, kata, dan perbuatan sama. Jadi antara pikiran, kemudian perkataan, dan perbuatan itu sama. Itu disebut dengan as-sidqu. Dengan konsep ini diharapkan warga Nahdlatul Ulama bisa memiliki sifat jujur, menyontoh kepada para rasul dalam dalam semua aspek kehidupan. Jujur pada diri sendiri, kemudian dilanjutkan jujur kepada orang lain. Demikian pula dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan yang lainnya. Diharapkan prinsip ini dipegang teguh oleh semua warga Nahdlatul Ulama, agar orang yang kita ajak dalam bermuamalah, orang yang kita ajak dalam berinteraksi, tidak khawatir akan tertipu terhadap karena diri kita. Jadi diharapkan dengan konsep ini warga negara memegang teguh sifat jujur, as-sidqu. Dan perlu diketahui oleh anak-anak bahwa sikap as-sidqu ini terbukti sebagai bagian yang sangat penting dalam kunci sukses dalam kegiatan perekonomian. Jadi sampai kapanpun dan menggunakan sistem apapun, as-sidqu ini merupakan bagian penting dalam kegiatan perekonomian. Jadi apapun kita, punya peran apapun kita, diharapkan kita memegang teguh sikap as-sidqu ini. Hal ini, konsep ini didasarkan pada Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini adalah dasar dari konsep mabadi'u khairul ummah as-sidqu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita menjalani berinteraksi dengan yang lain, dalam kita menjalani muamalah. Konsep ini, prinsip ini harus kita pegang teguh sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kemudian konsep yang kedua
adalah al-amanah atau al-wafa bil ahdi. Putri ini memuat dua istilah yang saling terkait. Yang pertama adalah al-amanah, yang kedua al-wafa bil ahdi. Al-amanah ini maknanya lebih umum dibanding al-wafa bil ahdi, karena meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik itu terkait dengan perjanjian maupun tidak. Berbeda dengan al-wafa bil ahdi, ini cenderung spesifik, hanya berkaitan dengan perjanjian. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermuamalah, di dalam perekonomian, tidak terlepas dari adanya perjanjian-perjanjian. Oleh sebab itu, kita yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada hubungannya dengan perjanjian-perjanjian itu, kita harus berpegang teguh pada sifat al-amanah. Al-amanah ini ketika digabungkan akan menghasilkan sebuah pengertian bahwa al-amanah wal wafa bil ahdi ini merupakan memiliki arti dapat dipercaya dan memegang tanggung jawab serta setia kepada janji atau suka menepati janji. Dapat dipercaya, memegang tanggung jawab atau bertanggung jawab, setia dan menepati janji. Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam interaksi maupun dalam bermuamalah dalam masyarakat. Hingga diharapkan dengan prinsip ini hal-hal buruk, hal-hal yang merugikan orang lain, manipulasi contohnya, bisa dihilangkan. Karena dalam kehidupan bermuamalah ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan dunia, tapi warga ini harus menyadari bahwa dalam bermuamalah juga ada kepentingan untuk kehidupan di akhirat. Maka amanah dan al-wafa bil ahdi harus dipegang teguh dalam kehidupan ini. Hal ini didasarkan pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul adzim. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'murukum, memerintahkan kamu semua, an tu'addul amanati, untuk menyampaikan amanat, ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adil, supaya kamu menetapkan dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari Quran surat tadi kita diharapkan memiliki sifat amanah kepada orang yang memberikan maupun kepada orang yang menerima amanah. Jadi ketika kita berproses bermuamalah, kita harus amanah terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Kemudian konsep yang keempat adalah, yang ketiga adalah al-adalah.
Al-adalah ini diartikan sebagai adil, bisa, proporsional juga bisa, objektif juga bisa, dan mengutamakan kebenaran itu juga bisa. Jadi al-adalah, bersikap adil, proporsional, objektif, dan mengutamakan kebenaran. Prinsip ini mengharuskan kita untuk berpegang teguh pada kebenaran objektif, bukan kebenaran subjektif. Kebenaran objektif itu maksudnya bagaimana? Kebenaran yang ukurannya didasarkan pada kebenaran hakiki, tidak didasarkan pada kebenaran sesuai dengan pendapat dan perasaan kita sendiri. Menurut kita benar, secara objektif, menurut orang lain juga benar. Tapi kalau kebenaran subjektif, belum tentu menurut kita benar, menurut orang lain benar, karena subjektif. Kemudian yang selanjutnya bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi al-adalah ini diharapkan juga mengandung arti kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi terkadang sesuatu itu menjadi tidak baik ketika berada tidak pada tempatnya. Tapi sesuatu itu bisa baik ketika berada pada tempatnya. Kemudian menjauhkan diri dari pengaruh egoisme. Jadi sifat-sifat egoisme, mementingkan diri sendiri, ini perlu kita hilangkan dalam berinteraksi maupun dalam bermuamalah. Hingga diharapkan orang yang bersikap adil ini akan dipandang oleh orang lain sebagai tempat yang aman untuk berlindung dan tidak menjadikannya ancaman. Jadi ketika orang NU ini memegang prinsip al-adalah, diharapkan warga NU ini menjadi orang yang bisa dipercaya orang lain untuk memberikan perlindungan. Warga NU bukan merupakan ancaman, karena bisa mengayomi semua pihak. Kemudian prinsip al-adalah ini seringkali juga diartikan proporsional. Karena adil itu tidak harus sama. Jadi bisa memberikan hak sesuai dengan haknya masing-masing. Karena adil itu tidak harus sama. Karena ketika semua dipukul sama, ini bisa menjadi tidak baik. Contoh, anak-anak bisa memahami bahwa kadang ada orang tua dalam satu keluarga punya anak. Yang satu anak madrasah, sekolah di madrasah aliyah, yang satu sekolah di SD, yang satu sekolah di TK. Maka ketika memberi uang saku tentunya harus adil. Adil di sini tidak harus sama, harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak mungkin kemudian anak-anak yang sekolah di madrasah aliyah ini sakunya sama dengan anak TK. Semua dikasih 2.000 semua, tidak mungkin. Bagi anak yang mungkin sekolah di tingkat madrasah aliyah mungkin tidak adil. Maka sesuai dengan ketika seperti itu harus diberikan menurut porsinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak boleh dipukul sama. Jadi adil itu bisa dimaknai proporsional. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian al-adalah ini didasarkan pada Quran surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Innallaha sesungguhnya Allah ya'muru bil adl, menyuruh kamu untuk berbuat adil, wal ihsan, dan menyuruh kamu untuk berbuat kebaikan, wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji dan munkar, wal baghi, dan melarang dari perbuatan permusuhan, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, dan memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Ini adalah dasar dari konsep mabadi'u khairu ummah al-adalah. Kemudian dilanjutkan yang keempat adalah at-ta'awun. At-ta'awun ini artinya adalah saling tolong menolong atau setia kawan. Seringkali diartikan gotong royong. Ada batasan bahwa dalam melaksanakan sikap ta'awun ini harus dilandaskan pada kebaikan dan ketakwaan. Jadi tidak boleh tolong menolong itu kemudian diterapkan selain pada hal kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong itu harus dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh dalam hal kejelekan kemudian saling menolong. Ada temannya mencuri kemudian ditolong, diberi jalan, diberi ide untuk melakukan kejahatan, itu tidak boleh. Nah, sikap ta'awun ini diharapkan bisa mendorong tiap orang untuk bersikap kreatif. Dan dengan kreativitas itu dia dapat menyumbangkan kepada orang lain untuk kepentingan bersama. Jadi kita bisa menolong, tentunya kita harus punya sesuatu sehingga menumbuhkan diri kita untuk kreatif. Kita bersedekah, contohnya kita harus punya sesuatu yang kita sedekahkan. Nah, untuk memiliki sesuatu yang kita sedekahkan tentunya ini memberi semangat bagi kita untuk memiliki sesuatu yang kita bisa sedekahkan. Terkait dengan sikap tolong menolong ini sangat penting dalam kehidupan bermuamalah. Karena perlu dipahami dalam bermuamalah, dalam jual beli, contohnya, nah, kedua belah pihak ini harus saling untung, tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak ada salah satu yang dirugikan. Maka harus orang yang dalam bermuamalah jual beli contohnya ya harus memiliki sikap saling tolong menolong antara penjual dan pembeli. Ya, harus memiliki sikap yang sama. Jadi jangan sampai pembeli rugi, demikian juga ya, yang menjual rugi. Jadi ketika membeli sesuatu ya tentunya sesuai dengan kadar. Sekiranya penjual dan pembeli ini tidak merugi. Ya, sikap ini diharapkan kegiatan-kegiatan perekonomian ini akan tetap lestari, tetap berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada at-ta'awun, saling tolong menolong. Konsep ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kamu, 'alal birri, dalam mengerjakan kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah saling tolong menolong, 'alal ismi, dalam berbuat dosa, wal 'udwan, dan pelanggaran.
Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi tolong menolong ini batasannya adalah menyangkut hal-hal yang baik, menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perilaku takwa kepada Allah. Tidak boleh berhubungan dengan perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar pada hukum Allah. Anak-anakku semua, konsep yang terakhir, yang kelima adalah al-istiqomah. Konsep ini adalah konsep yang pelaksanaannya memang sangat berat, karena berhubungan dengan konsisten, keajegan. Dalam bahasa agama istiqomah itu kan dilakukan secara terus menerus. Ada sebuah kata al istiqomah khairun min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 keramat. Tetap teguh, ajib, konsisten dalam berbuat baik. Begitu juga dalam kehidupan perekonomian. Ya, kalau saya seringkali mengatakan ulet, jadi kita dalam berusaha harus ulet, ajib. Ya, kalau kita tidak ulet, susah untuk sukses, untuk berhasil. Al-istiqomah ini juga memiliki arti berkelanjutan. Jadi proses itu tidak kenal henti sampai pada mencapai tujuannya. Karena semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling menopang. Jadi ketika kita berusaha dalam perekonomian, tentunya kita harus ajib, ulet, konsisten, berkelanjutan. Karena setiap perjalanan hidup itu pasti akan menghadapi berbagai macam cobaan. Maka harus ulet, harus konsisten, harus ajib dan berkelanjutan sampai pada mencapai tujuan yang ingin. Nah, konsep ini didasarkan pada firman Allah Quran surat Al-Fussilat ayat 30 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Allah takhafu, dan berkata, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu sedih. Wa ubshiru, dan bergembira, gembirakanlah mereka. Bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi orang-orang yang istiqomah insya Allah akan dilindungi oleh malaikat. Maka ketika anak-anak berbuat baik, beribadah, lakukanlah secara konsisten, lakukanlah secara ajib, lakukanlah secara terus-menerus. Karena istiqomah ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa istiqomah, kehidupan kita bisa sia-sia, ibadah kita sia-sia. Jadi pesan saya kepada anak-anak, ketika Anda meyakini yang Anda lakukan itu baik, maka lakukanlah secara terus-menerus. Jangan pernah berhenti sebelum apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tujukan
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 5 prinsip konsep mabadi'u khairu ummah. Yang pertama as-sidqu, yang kedua al-amanah wal wafa bil ahdi, yang ketiga adalah at-ta'awun, yang keempat adalah al-adalah, dan yang kelima adalah al-istiqomah. Kelima konsep ini harus dijadikan dasar dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang konsep ini bagaimana penerapannya? Apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama? Strategi pemasyarakatan mabadi'u khairu ummah ini telah diupayakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu melalui konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep ini kita tahu bahwa amar ma'ruf adalah artinya mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar artinya mencegah kepada kemungkaran. Perlu dipahami konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dilandasi dengan al-hikmah, kebijaksanaan. Ketika kita amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tidak boleh kita menggunakan paksaan. Begitu juga nahi mungkar, mencegah keburukan atau kemungkaran, ini juga tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Harus dengan cara-cara yang bijaksana, cara-cara damai demi kemaslahatan semua. Kemudian konsep mabadi'u khairu ummah ini juga di dalam Nahdlatul Ulama telah dilakukan secara intensif, terencana dan berkelanjutan melalui jalur-jalur kegiatan-kegiatan organisasi. Melalui jalur apa? Di antaranya adalah forum Lailatul Istimah. Di forum Lailatul Istimah ini merupakan kegiatan yang merupakan ciri khas bagi warga Nahdlatul Ulama. Baik mulai dari pengurus pusat sampai anak ranting, biasanya kegiatan Lailatul Istimah ini dilakukan oleh warga itu secara rutin. Tiap ranting pasti dalam 1 bulan sekali atau 8 sekali Lailatul Istimah ini pasti dijalankan. Kemudian melalui forum-forum jalsah. Jadi kadang kita mengenal adanya forum-forum pertemuan kiai-kiai, atau seringkali juga ada pertemuan antara kiai dan santri. Ini juga digunakan sebagai jalur untuk memasyarakatkan mabadi'u khairu ummah. Kemudian ada lagi forum-forum majlis taklim dan lain sebagainya. Banyak sekali jalur yang digunakan untuk mensosialisasikan mabadi'u khairu ummah ini. Kemudian yang terakhir, diharapkan dengan gerakan mabadi'u khairu ummah ini NU dapat memiliki peran yang semaksimal mungkin dalam upaya untuk pembentukan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang tidak hanya memiliki skill saja, tetapi juga memiliki karakter dan watak yang terpuji. Jadi diharapkan warga NU dengan berprinsip pada mabadi'u khairu ummah ini akan menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang tidak hanya punya skill yang baik, tetapi juga punya karakter dan watak yang baik. Sehingga harapan khairu ummah menjadi umat yang terbaik ini bisa terwujud. Dan semoga saja apa yang sudah diprinsipkan melalui gerakan mabadi'u khairu ummah ini bisa tercapai, sehingga warga Nahdlatul Ulama bisa memiliki peran yang maksimal dalam kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu yang dapat saya sampaikan.
terkait dengan pembelajaran hari ini untuk materi Mabadi'u Khairul Ummah. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, di akhir pertemuan ini saya berharap jangan lupa apa yang sudah saya jelaskan ini silahkan nanti dirangkum, kemudian nanti dikumpulkan sebagai bentuk absen kehadiran untuk saya masukkan ke buku absen guru. Dan selanjutnya pelajari materi berikutnya, yaitu terkait dengan perilaku warga Nahdlatul Ulama untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.